nama saya Zuriatun Munirah dengan NIM 522422277. Saya di sini bertujuan untuk membuat tugas video untuk tugas akhir pada semester 4 ini. Yuk, nantikan kelanjutannya. Baik, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tema besar, yaitu profesi guru. Mulai dari kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, kode etik profesi guru, organisasi yang menaunginya, serta tantangan guru mengajar di era sekarang ini. Kenapa saya pilih topik tentang profesi guru? Jadi sebagai calon pendidik, kita harus paham bahwa seorang profesi guru itu bukannya sekedar pengajar, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar di baliknya. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Di hal pertama yang harus dimiliki seorang guru itu yaitu kompetensi guru. Apa sih kompetensi guru itu? Jadi kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir itu kompetensi profesional. Kompetensi yang pertama, kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik? Jadi kompetensi pedagogik itu kemampuan seorang guru untuk merancang pembelajaran yang efektif, mulai dari memahami karakter siswa, menyusun pembelajaran, sampai pada tahap akhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Jadi untuk kompetensi kepribadian ini untuk pribadi guru itu sendiri. Jadi guru harus punya sifat yang stabil, dewasa, arif, adil, bijaksana, berwibawa, juga sikap yang bisa untuk meneladani bagi peserta didik. Ketiga, kompetensi sosial. Jadi untuk kompetensi sosial ini yaitu kompetensi guru, bagaimana hubungan dengan siswa, dengan kemampuan guru berkomunikasi secara efektif baik dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali murid, dan juga dengan masyarakat. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir dari kompetensi ini yaitu kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional itu ya penguasaan materi seorang guru itu secara luas dan mendalam, hingga sebagaimana seorang guru bisa menjelaskan materi dengan benar dan relevan. Selain kompetensi, seorang guru juga terikat oleh kode etik profesi, yaitu semacam pedoman moral untuk guru dalam menjalankan tugasnya. Beberapa poin penting dalam kode etik guru di Indonesia itu antara lain, guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila. Guru menciptakan sekolah yang baik, guru memelihara hubungan baik antara guru dengan murid, guru dengan wali murid, dan guru dengan masyarakat. Serta guru menjunjung tinggi martabat profesinya. Menurut saya, kode etik guru ini sangat penting ada pada seorang guru, karena seorang guru sendiri itu yaitu profesinya mendidik seorang siswa. Jadi bagaimana kalau seorang guru tidak punya kode etik itu sendiri? Selanjutnya tentang organisasi pada profesi pendidikan itu
sendiri. Jadi organisasi yang menaungi profesi guru itu ada antara lain yang pertama PGRI, yaitu jadi PGRI itu sendiri menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan perjuangan serta hak-hak guru profesional, hak-hak guru secara nasional. MGMP sendiri itu pengertiannya yaitu forum bagi guru-guru dengan mata pelajaran sejenis. Tujuannya untuk mereka berbagi metode mengajar dan memecahkan masalah dengan mencari solusi bersama. Ada juga KKG, yaitu kelompok kerja guru yang fungsinya itu hampir mirip dengan MGMP, tetapi ini pada tingkatan jenjang sekolah dasar. Organisasi-organisasi ini penting bagi guru, karena guru tidak bisa bekerja sendirian. Mereka butuh ruang untuk terus belajar, berdiskusi, memperjuangkan kesejahteraan profesinya secara kolektif. PKB adalah upaya untuk terus meningkatkan kompetensi guru sepanjang karirnya, karena dunia pendidikan itu terus berkembang. Jadi guru tidak boleh berhenti belajar. PKB ini biasanya mencakup 3 bentuk kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama ada pengembangan diri, misalnya lewat diklat atau pelatihan. Yang kegiatan yang kedua ada publikasi ilmiah, seperti menulis karya tulis atau penelitian tindakan kelas. Dan kegiatan yang terakhir itu ada karya inovatif, misalnya membuat alat peraga atau media pembelajaran baru. Selanjutnya ada PKB dan juga sertifikasi guru. PKB sendiri kan singkatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, PKB ini saling berkaitan erat juga dengan sertifikasi guru. Mengapa? Karena dengan pengertiannya sertifikasi guru itu sendiri yaitu proses di mana proses pemberian sertifikat pendidik kepada seorang guru yang telah memenuhi syarat profesi pada standar profesional. Menurut saya, alur PKB dan sertifikasi guru ini sangat penting dalam era sekarang. Mengapa? Karena sebagai calon guru kita harus mempunyai jenjang, kita harus mempunyai gambaran jenjang ke depannya. Kita harus punya gambaran jenjang karir profesional untuk kedepannya. Yang terakhir ada refleksi pribadi, jadi tantangan dan rencana pengembangan diri. Jadi sekarang saya mau masuk ke tahap yang paling personal dari video ini. Di era sekarang, terutama dengan adanya kurikulum merdeka dan perkembangan teknologi digital, profesi guru menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari profesi guru dahulu. Guru sekarang dituntut oleh teknologi, mampu merancang pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai karakter di tengah derasnya arus informasi digital. Sebagai calon guru, saya sadar ini bukan tantangan yang ringan. Karena itu saya berencana untuk terus mengikuti perubahan digital, aktif di organisasi kemahasiswaan pendidikan, memperbanyak praktik mengajar langsung atau belajar mandiri soal media pembelajaran interaktif. Saya percaya bahwa menjadi guru profesional itu bukan tujuan akhir, tapi proses belajar yang tidak pernah selesai. Jadi di seluruh pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa menjadi guru profesional itu mencakup banyak hal, mulai dari kompetensi guru yang ada 4 tadi, kode etik guru, organisasi yang menaungi guru,
dan jalur PKB, sertifikasi, supervisi, hingga perlindungan hukum dan juga refleksi pribadi. Semua elemen itu saling berkaitan untuk membentuk sosok guru yang tidak hanya pintar mengajar, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan profesional. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga dari video saya ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana artinya menjadi seorang guru, seorang profesi yang profesional. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. A few moments later. I just had to let you know you're